Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arden Susanto dari 12 MIPA 4. Ingin menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak pembacaan dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga akhir kekuasaan Presiden Soeharto. Latar belakang dan terbitnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam Konstitusi Presiden 1957 sebagai berikut. 1. Pemberlakuan sistem demokrasi didukung oleh kekuasaan politik yang mencerminkan representasi masyarakat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan pertimbangan kekuatan masyarakat. Isi dekret ini adalah pembubaran undang-undang hasil pemilu 1995 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD sementara 1950 ke UUD 45. B. Situasi politik setelah dekret Presiden 5 Juli 1999. Kabinet Kerja memiliki program yang disebut Triprogram. 1. Masalah sandang dan pangan. 2. Keamanan dalam negeri. 3. Pengembalian Irian Barat. Kabinet ini dipimpin oleh Presiden Soekarno yang mana terdiri atas 10 menteri dan 24 menteri muda dan 8 menteri negara ex-officio. Kabinet Kerja terdiri atas Ketua MPRS, Kepala Angkatan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Wakil Ketua DPA, Ketua Deparnas, dan Ketua Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara. Adapun tujuan peran nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno. 1. Menyelesaikan revolusi nasional. 2. Melaksanakan pembangunan sebentar nasional. 3. Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. 2. Peta kekuatan politik nasional. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin ada peraturan yang berisi persyaratan partai politik sebagai berikut. 1. Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila. 2. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita politiknya. 3. Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. 4. Partai politik tidaknya harus memiliki cabang di seperempat wilayah Indonesia. 5. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. 6. Presiden berhak membubarkan partai yang terdeteksi berusaha menanggung politik pemerintahan dan mendukung usaha pemberontakan. Hingga 1961 hanya ada 10 partai politik yang diakui dan dianggap memenuhi persyaratan oleh pemerintah. B. Sistem pemerintah. Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah presidensial. 3. Pembebasan Irian Barat. Salah satu program kerja wajib dalam setiap kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal. Latar belakang masalah Irian Barat. Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949 memutuskan masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyelesaian kedaulatan. B. Perjuangan pembalasan Irian Barat. 1. Perjuangan diplomasi. 2. Konfrontasi politik. 3. Konfrontasi ekonomi. 4. Konfrontasi militer. C. Persetujuan New York. Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United National Temporary Exclusive Authority atau UNTA. B. Pemerintah sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia, baik sipil maupun alat-alat keamanan bersama dengan putra-putra Irian Barat. C. Angkatan Perang Belanda secara berangsur dikembalikan. D. Pasukan Indonesia yang sudah di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, tetapi di bawah pemerintahan sementara PBB. C. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas. F. Pada tanggal 31 Desember 1962, bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB. G. Selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963, UNTA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. D. Pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPR dilaksanakan tiap-tiap kabupaten di Irian Barat. 4. Politik luar negeri. A. Konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat Dwikora pada 3 Mei 1964 sebagai berikut. 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari neokolonialisme Inggris. B. Politik mercusuar merupakan politik mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan antara bangsa di dunia.
NEVO adalah merupakan kelompok negara yang baru merdeka dan masih berjuang dalam membentuk barisan bangsa yang kokoh. C. Indonesia keluar dari PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Majelis Umum PBB menindaklanjuti keputusan pemerintah Indonesia tersebut mengundang perwakilan Indonesia untuk menghadiri sidang kembali. Dengan keluar dari PBB, Indonesia kehilangan politik atau forum internasional yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan Malaysia melalui cara damai. B. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. 1. Sistem ekonomi perpimpin merupakan penguasaan atau pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Dalam perkembangan pemerintah juga membentuk Badan Musyawarah Pengusahaan Swasta Nasional atau BAMUNAS pada 10 Februari 1964. Dua, kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi disebabkan oleh kekacauan kondisi politik sebelum 1999. Salah satu indikatornya adalah inflasi. A. Membentuk Dewan Perancang Nasional. 2. Devaluasi mata uang rupiah. C. Menekan laju inflasi. D. Deklasi ekonomi atau deklasi ekonomi resmikan Presiden Soekarno pada 8 Maret 1993 dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menciptakan ekonomi bersifat nasional, demokratis dan bebas dan sisa imperialisme. 2. Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin dana revolusi. Dana ini diperoleh dari revolusi kredit jangka panjang atau development. Dana revolusi menyebabkan utang-utang negara semakin meningkat, sebaliknya kegiatan ekonomi semakin menurun. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.